Yaps, ini dia Vivo Y35 4G yang sudah hadir di Indonesia. Berikut ini akan kita bahas bagaimana dan apa-apa saja poin penting yang akan didapat dan wajib kalian ketahui sebelum kalian membeli handphone ini. Ngomong-ngomong, Vivo sudah mengklaim bahwa Vivo Y35 ini adalah handphone berfitur lengkap yang memiliki kelegaan dalam segi penyimpanan dengan RAM 8GB plus 8GB extended RAM yang berkapasitas internal 128GB dan mampu lagi ditambah melalui eksternal memori microSD yang mampu mencapai 1TB. Juga nggak ketinggalan, Vivo Y35 ini sudah dibekali dengan pengisian daya 44 watt flash charge yang mampu ngebut ngecas dalam waktu 34 menit itu bisa mencapai 70%. So amazing. Dan diklaim dalam pengisian 15 menit, Vivo Y35 ini bisa digunakan untuk 414 menit streaming video atau main game mencapai 9 ronde. Nah, apalagi hanya digunakan dalam pemakaian normal, tentunya bisa memiliki durasi nyala yang lebih tahan lama. Yang gak kalah penting, karena daya pengisian ini cukup besar, tentunya harus ada charging protection. Tenang aja, Vivo Y35 juga sudah dilengkapi dengan 5 charging protection, yaitu dapat membantu agar tidak adanya overcharge dan juga overheat dalam melakukan pengisian daya. Kapasitas baterai dari Vivo Y35 ini juga sudah cukup besar di angka 5000 mAh, jadi kalian gak perlu cemas lagi karena dengan baterai yang besar, ditambah dengan fitur hemat energi AI, juga ada Vivo Energy Guardian, plus dilengkapi 44 watt charger, kalian bisa nyantai nggak perlu sering-sering temenan tuh sama colokan listrik. Kalau secara perhitungan dari baterai full di 100%, Vivo Y35 mampu streaming film HD online, game dengan grafis tinggi bisa mencapai 7 jam 5 menit, dan untuk pemakaian standar bisa mencapai 2 hari. Gimana? Gacor kan? Bagaimana dengan chipsetnya? Ya, Vivo Y35 ini dibekali Snapdragon 680 6nm yang memiliki performa yang dirancang lebih ngebut dari pendahulunya. 6nm fabrikasi lebih hemat daya, dari segi performa CPU lebih tinggi 20% dari versi Snapdragon 662, memiliki skor Antutu di angka 291.554 dengan clock speed 2,4 GHz, dan dalam performa GPU juga memiliki peningkatan 10% dari Snapdragon 662. Ada lagi nih fitur audio booster 2.0 yang katanya memiliki suara lebih gahar yang diklaim mampu mencapai 72 desibel. Ya, walaupun ini hanya menggunakan speaker tunggal ya teman-teman, sangat disayangkan sih ya, yang biasanya sekarang sudah menggunakan double stereo speaker. Nah, dari segi desain, Vivo menyebutnya dengan 2,5 dimensi flat frame design. Ya, bisa dilihat frame dari Vivo Y35 ini sudah mengotak flat seperti HP yang kembali ngetrend sekarang-sekarang ini. Ada dua varian warna, yaitu Dawn Gold dan Agate Black, dengan teknologi crystalline matte yang tahan terhadap goresan dan sidik jari. Sertifikasi tahan terhadap air dan debu juga tertanam di Vivo Y35 ini. Tapi ingat, bukan tahan rendaman air. Ini hanya sebatas cipratan atau misalnya teman-teman terkena hujan dan nggak sengaja tersiram air. Jadi jangan coba-coba rendam atau tenggelamkan HP ini ya, kalau nggak mau nyesel. Dari hasil pengujian Vivo sendiri, Vivo Y35 ini tahan sampai 32.000 kali uji jatuh, 6.500 kali uji port headset yang dicolok dan dicabut, dan tahan sampai 6.000 kali uji colok dan cabut USB port. Nah, kalau dari segi layar, ini masih IPS LCD dengan resolusi Full HD+, berukuran 6,58 inch, dan refresh rate masih 90 Hz. Tentunya ini bukan yang terbaik untuk saat ini dari segi layar, tapi ini masih dikategorikan masih sangat memadai. Ditambah lagi dengan fitur Sunlight Screen yang sangat membantu apabila digunakan di kondisi outdoor pada siang hari, yang terangnya itu bisa mencapai 550 nits. Untuk fingerprint letaknya di tombol power dan juga dilengkapi dengan face unlock. Lanjut lagi ke bagian kamera. Ada 3 buah kamera yang ditanamkan di Vivo Y35 ini. Yang pertama ada kamera 50 megapiksel di kamera utama, 2 megapiksel depth sensor untuk bokeh-bokehan, 2 megapiksel di makro kamera, bisa kalian gunakan untuk memoto objek kecil ataupun jarak yang sangat dekat. Dan terakhir ada 16 megapiksel di kamera depan yang bentuknya masih water drop notch. Kenapa Vivo masih belum move on ya? Ya sudahlah, lanjut. Fitur-fitur kamera ini juga dilengkapi dengan adanya fitur Super Night Mode yang kalian bisa gunakan untuk memoto dalam kondisi yang minim cahaya seperti kondisi malam atau di dalam ruangan yang lumayan gelap. Nah, kalau kalian mau berbokeh-bokehan, kalian juga didukung dengan fitur bokeh flare portrait
yang terdapat pada kamera belakang. Kalian dapat menentukan flare yang dihasilkan dari cahaya-cahaya pada background kalian. Bisa menjadi bentuk bulat, hati, ataupun bentuk bintang. Ini merupakan fitur kekinian yang dibikin demi kepuasan penggunanya. Juga adanya fitur video face beauty yang membuat wajah kalian lebih cantik. Nah, gimana kalau dari segi performa game? Tentunya ada fitur multi turbo 5.5 yang membantu menghilangkan lag saat bermain game. Secara algoritma, fitur ini secara cerdas mengoptimalkan daya untuk meningkatkan kelancaran dan stabilitas ponsel, terutama saat bermain game. Gak cukup sampai di situ, ada lagi fitur Ultra Game Mode, tentunya juga sebagai penunjang kelancaran untuk kalian bermain game tanpa gangguan. Nah, itu dia beberapa poin-poin penting yang wajib kalian ketahui sebelum kalian membeli Vivo Y35 ini. Semoga video ini dapat menjadi pertimbangan sebelum kalian membeli handphone ini. So, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saya Hirus, bye-bye.